itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo, bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Halo guys, kembali lagi di Ngebat. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Kali ini kita akan dengarkan perbedaan pendapat antara budayawan nyentrik Sujiwo Tejo dan politisi PKB Maman Imanul Haq tentang permasalahan yang sedang dihadapi Gus Miftah. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Sekarang saya ngomong soal kemiskinan. Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Maka kalau Aiman lihat UAS membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao, mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran, agama itu bukan penghidupan, bukan teknik sipil, bukan kimia. Agama itu kehidupan. Agama itu hati nurani. Tolong dibenarkan sama Mas Islah, Cak Islah nanti. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar pengajuannya diserbu oleh OSSST, minta diborong. Gimana? Karena terus itu. Jadi budayawan nyentrik Sujiwo Tejo memberikan pendapatnya tentang masalah yang lagi viral di media sosial, tentang kritik terhadap penceramah Gus Miftah yang lagi menuai banyak kontroversi melalui kata-katanya yang dianggap tidak pantas terhadap bapak penjual ST di suatu acara di Magelang. Sujiwo Tejo mengungkapkan bahwa terkadang penjual ST mengganggu jalannya sebuah acara dikarenakan terus mondar-mandir untuk menjajakan dagangannya, yang mengakibatkan konsentrasi dari penceramah dan jamaah menjadi terganggu. dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela ST? Enggak yakin. Ketika netizen membela wayang yang disangka bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena mungkin kaya. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalang. Penonton nggak pernah banyak. Nanti mana ini yang protes-protes ini? Sujiwo Tejo juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang membantu Pasun Haji belum tentu murni karena simpati dan kepeduliannya, namun lebih dikarenakan tidak suka dengan Miftah. Soal itu Mas Adi, ngata-ngatain sinden, itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Yati pesek ini. Iya, kalau benar Yati Pesek nggak mau dihina, menamakan dirinya Yati Pesek itu sudah menghina. Kenapa nggak nama aslinya Suyati aja? Dia sudah menyamakan dirinya Yati Pesek. Artinya hinaan-hinaan fisik kan. Jadi trademark dia loh Yati Pesek itu. Mungkin di sini Mbak Tejo lupa, perbuatan buruk itu walaupun banyak orang yang melakukannya, tetap saja itu perbuatan buruk dan tidak akan merubah konteksnya. Apalagi bila dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai pendakwah dalam agama. Lebih lanjut, perkataan baik dan buruk itu bukan tergantung dari siapa yang mengucapkan, tetapi lebih ke makna dari arti dari ucapan tersebut. Sebuah perkataan buruk tidak akan menjadi lebih baik, walau orang yang mengucapkan itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan, karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Kayak orang korupsi kan, nggak semua koruptor ketangkep. Jadi apa ya, Mas Aiman ya? Gimana? Saya mendukung Mas Maman, tapi ternyata Mas Adi itu nanti akan diseleksi sendiri oleh netizen. Menanggapi pernyataan dari Mbak Tejo, politisi dari partai PKB, Maman Imanul Haq memberikan statement yang berbeda. Ia mengatakan bahwa di setiap tempat harus menggunakan perkataan yang berbeda. Bisa jadi perkataan dari Miftah cocok di suatu tempat atau daerah,
tetapi tidak cocok dengan tempat-tempat yang lain. Sebenarnya ada sebuah kaidah, likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah bahwa dia sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para Karena Gus Miftah. karena Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi. Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Itu poinnya yang saya katakan. Jadi Gus Miftah sangat berjasa ketika di tengah-tengah komunitas yang pas ucapannya soal makom seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam ranah umum, Makom yang berbeda dan netizen menganggap itu ada sebuah perendahan terhadap nilai kemanusiaan, itu dianggap pelanggaran etika seorang dai. Mungkin jokes atau perkataan dari Gus Miftah tidak akan jadi masalah bila itu dilakukan dalam obrolan warung kopi biasa. Tetapi jelas akan berdampak bila jok-jok seperti ini dilakukan di suatu komunitas yang besar dan menjadi konsumsi publik luas. tapi apakah itu kemudian yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya harus adil juga bahwa mengumpat ya seorang penjual es teh di depan mungkin ratusan atau ribuan orang itu wajar? Tentu itu yang saya bilang bahwa makal dia, ucapan dia di sebuah makom yang salah soal umpatan itu, walaupun dia membela habis-habisan, itu tetap salah. Beda dengan dia misalnya ketemu dengan komunitas yang berbeda di ruang yang berbeda, itu sesuatu yang pas. Politisi PKB ini juga menambahkan bahwa Islam mengajarkan akan 3 hal. Yang pertama adalah tentang kebenaran, yang kedua adalah tentang kebaikan, dan yang ketiga adalah tentang keindahan. Jadi meskipun suatu hal kebaikan, namun tidak disampaikan dengan cara yang indah, maka hal tersebut bukan termasuk dakwah dalam Islam. Fitratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting: kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih, makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya, Termasuk kepantasan. tentang keadaban publik, kepantasan. Nah, itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Semoga dari peristiwa ini, Gus Miftah bisa belajar dan merenungi kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik dalam berkata dan berperilaku. Jangan sampai jabatan dan kemuliaan membuat seseorang lupa kepada yang menitipkan amanah itu. Maulana Habibur Rahman, dua bapak Kiai Deso, namanya Kiai Muhammad Murad, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari. Dan tak lupa Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, juga memberikan statementnya terhadap pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Prabowo Subianto mengatakan, pengunduran diri Gus Miftah adalah tindakan yang bertanggung jawab karena dia menyadari akan kesalahan yang telah dia lakukan. Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden
bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan.